Minum segelas air hangat. Biar manis, tambahkan coklat. Assalamualaikum anak-anak hebat. Siang yang ceria ini semoga semakin semangat. Semangat! Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Baik. Untuk hari ini, alhamdulillah kita masih bisa berjumpa di siang yang berbahagia ini. Untuk memberkati pembelajaran kita hari ini, silahkan Edward pimpin berdoa. Edward, semoga dengan doa kita tadi, semua pelajaran yang kita belajar hari ini, materi yang akan kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Baik, untuk hari ini siapa saja yang tidak hadir? Gopi. Yang kemarin masih ingat pelajaran kita yang kemarin? Kita belajar tentang hukum 1 dan hukum 2 Newton. Nah, masih ingat pelajaran yang kemarin? Masih. Hukum 1 Newton? Iya, setiap benda akan mempertahankan keadaannya. Terus kalau dia diam, dia akan tetap diam. Kalau dia bergerak, dia akan tetap bergerak dengan kecepatan konstan. Ya. Terus hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton? Sudah lupa? Ayo, hukum 2 Newton? Percepatan suatu benda berbanding lurus dengan, ayo, berbanding lurus dengan gaya dan berbanding terbalik dengan massa. Jadi A sama dengan sigma F per M. Ya, itu jangan lupa, nanti ke depannya kita akan bertemu lagi dengan itu. Terus bergilir itu saja. Ya, akan berkesinambungan. Terus untuk hari ini kita akan mempelajari hukum Newton yang ketiga. Hukum Newton yang ketiga itu adalah hukum Newton yang sangat sering kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Aplikasinya, ya, aplikasinya itu ada pada hukum Newton. Nah, contohnya apa? Saat kita, yang contoh sangat sederhananya, kalian pernah berjalan? Nah, otomatis dong, kalau nggak berjalan, bagaimana cara sampai ke sini, ya kan? Nah, berjalan pakai jalan menggunakan kaki misalnya. Nah, saat kalian jalan, ini ya, kalian perhatikan kaki ibu, ini ditolak nggak? Ditolak. Kalau misalnya si lantai itu nggak menolak, nggak memberi aksi, kita memberi aksi, si lantai nggak memberi reaksi, kita bisa jalan tidak? Nah, ini kita ditolak kembali oleh si lantai. Contoh, misal ibu mau mendorong dinding ini. Kalau si dinding tidak memberi reaksi, apa yang terjadi? Otomatis tangan ibu udah ke sebelah sana, ya? Nah, berarti reaksi yang diberikan oleh dinding lebih besar dari aksi yang ibu berikan. Baik, itu bisa jadi motivasi kalian untuk mencari tahu lebih banyak lagi tentang fenomena-fenomena yang ada atau yang dibicarakan dalam hukum 3 Newton. Nah, untuk lebih menaikkan gairah kalian untuk belajar,
kita akan melihat beberapa video yang akan Ibu tayangkan. Untuk lebih aman ya, kita buat kelompok seperti yang kemarin. Silakan berbaur ke kelompoknya masing-masing. Oke, silakan lihat. Itu ada animasi pertama. Kegiatan apa itu? Mendayung. Mendayung? Perahu. Perahu digayung ya? Ya. Oke, ada video yang kedua. Nah, pernah melakukan kegiatan ini? Pernah. Ya, ini udah sediakan balon, boleh kalian main sesuka kalian, tapi cuma selesai balonnya. Ya, nah, udah sering dong, cepat, sini. Itu dengan ukuran yang berbeda. Nah, coba dilepas. Coba bisa lepas. Terus yang agak kecil sedikit. Nah. Bisa. Ya. Berarti apa kesimpulannya nanti kalian cari sendiri. Ya. Terus ada video selanjutnya. Dan kuda kembali melenggang. Ya, ini sebenarnya joke atau bercandaan berdasarkan hukum 3 Newton. Tapi kurang lebih ada gaya aksi dan gaya reaksinya. Nah, supaya nggak bingung, langsung aja ke beberapa contoh yang sudah saya kumpulkan. Nah, PowerPoint kali ini cuma 1 lembar ini aja, tapi ini akan kita bahas. Sebagai contoh yang pertama, dari gambar yang pertama, orang yang dia epic sekali ya, dia lompat dari perahu. Nah, gimana gaya aksinya? Gaya aksinya adalah ketika dia memberikan gaya kepada perahu ke belakang. Ya, dia seperti menjejakkan kaki ke belakangnya pada saat itu. Sudah diamati beberapa video yang Ibu tampilkan. Ini bakal jadi langkah awal kalian, pengetahuan awal kalian sebelum kalian membaca nanti di bahan ajar yang akan Ibu bagikan dan buku kalian juga masing-masing untuk mengisi LKPD yang akan Ibu bagikan juga. Baik, perwakilan dari kelompok bisa ambil ini masing-masing sudah Ibu bagikan. Boleh perwakilan kelompok, boleh ke depan ambil bahan ajar dan LKPD-nya masing-masing. Silakan. Oke, kita punya waktu 30 menit lah untuk mengerjakan LKPD sebelum nanti kalian akan presentasikan di dalam kelompok masing-masing hasil kerja kalian, apa yang sudah kalian amati dan kalian baca, nanti akan kalian presentasikan di masing-masing kelompok kalian. Ya. Kita ada waktu 30 menit sebelum presentasi. Silahkan bekerja, kekompakan, kejujuran, itu akan dinilai. Kerjasama, tanggung jawab, jujur akan dinilai di daftar nilai nanti. Silahkan bekerja. Bekerja
bersama. Kira-kira, ini ya Ibu agak banyak ngomong sedikit ya. Kira-kira sama nggak prinsip kerja roket tadi yang sudah kalian amati dengan prinsip kerja balon yang kalian lepaskan tadi? Sama. Berarti kesimpulannya prinsip kerja si roket sama dengan prinsip kerja balon. Jadi kalian sudah tahu ya bagaimana cara kerja si roket dan berarti sama juga dengan cara kerja si balon yang sudah kita berikan tekanan dan kita lepaskan. Dah, silakan bekerja. Reaksi dari dorongan yang tadi. Ya begitu kira-kira. Ya. Ini yang kalian presentasi dan ini ya. Yang tergolong
Kita punya waktu 5, 6, 7 menit lagi ya, untuk berdiskusi. Setelah itu dari tiap kelompok akan mempresentasikan hasil dari diskusinya masing-masing, diskusi kelompoknya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, yaitu untuk memaparkan isi materi yang diskusi kami tentang hukum 3 Newton. Nah, untuk hukum 3 Newtonnya sendiri itu dibuktikan di sini dengan seorang anak menarik pohon dan memberikan gaya pada pohon dengan menggunakan tali F atau F aksi. Maka tali tersebut akan memberikan gaya atau F reaksi yang sama besar, tetapi berlawanan arah. Apabila suatu benda mengerjakan gaya pada benda lain, maka benda yang dikenai gaya tersebut juga akan mengerjakan gaya pada benda yang memberikan gaya yang besarnya sama, tapi dengan menjalan berlawanan arah. Pernyataan itu dikenal sebagai hukum 3 Newton atau hukum aksi reaksi. Nah, untuk jenis-jenisnya di sini yaitu ada gaya berat atau dilambangkan dengan W. Ketika itu dibuktikan dengan ketika Anda melemparkan benda vertikal ke atas dari permukaan bumi, maka benda tersebut akan jatuh kembali ke bumi. Hal ini terjadi karena benda yang dilemparkan mengalami gaya gravitasi. Apakah yang dimaksud dengan gaya gravitasi? Gaya gravitasi adalah gaya tarik-menarik di antara dua buah benda bersemasa. Secara matematis, gaya gravitasi atau berat benda ini di sekitar bumi dapat ditentukan dengan persamaan B sama dengan mg. Nah, untuk gaya normal, yaitu gaya yang dimaksud dengan gaya normal, adalah gaya yang bekerja pada bidang sentuh antara dua benda yang bersentuhan secara fisik dengan arah tegak lurus di bidang sentuh. Dan gaya normal tersebut dilambangkan dengan N. Setelahnya ada gaya gesekan atau gaya FG. Gaya gesekan adalah gaya yang terjadi pada bidang sentuh dari dua benda yang bersentuhan secara fisik dengan arah sejajar bidang sentuh dan berlawanan dengan arah gerak salah satu benda relatif terhadap benda yang lain. Terima kasih. Akan dilanjutkan. Bila kita mendayu dengan cara menggerakkan dayu ke belakang, apakah yang terjadi? Jelaskan. Gerakan mendayu ke belakang pada perahu menciptakan gaya dorong yang mendorong perahu ke depan. Prinsip dasarnya terkait dengan hukum aksi dan reaksi dari hukum Newton. Ketika Anda mendorong air ke belakang dengan dayung, air akan memberikan gaya reaksi ke depan pada dayungnya perahu. Saat dorongan ke belakang yang kita berikan semakin besar, maka semakin kuat kita terdorong ke depan. Mengapa ini bisa terjadi demikian? Jelaskan. Semakin besar aksi yang kita berikan, semakin besar juga reaksi yang kita terima. Mengapa perahu tersebut bisa melaju ke depan, sedangkan orang tersebut menyayung ke belakang? Karena apabila suatu benda mengerjakan gaya pada benda lain, maka benda yang dikenai gaya tersebut akan mengerjakan gaya pada benda yang memberikan gaya yang besarnya sama, tapi dengan arah yang berlawanan. Dari pengamatan video di atas, bagaimana cara kerja roket sederhana? Roket bekerja berdasarkan pada hukum aksi dan reaksi Newton yang menyatakan bahwa setiap aksi memiliki reaksi dibanding dan berlawanan ketika roket melontarkan gas ke belakang dengan kecepatan tinggi. Gas tersebut memberikan gaya ke depan pada roket sesuai dengan hukum tersebut, mendorong roket ke arah yang berlawanan. Gaya dorongan yang membuat roket untuk ke angkasa. Untuk hasil yang sudah kami paparkan, adakah yang ingin bertanya? Dan silakan. Halo, tolong diperhatikan. Ada yang mau ditanyakan? Ada? Dan silakan. Mau ada terus? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan kepada Bapak tentang definisi gaya dalam hukum Newton. Nah, ini tadi kan udah disebutkan, di situ ada gaya berat, gaya normal, gaya berat yang dilambangkan dengan W,
dan gaya normal yang dilambangkan dengan N, serta gaya gesekan yang dilambangkan dengan F dan G kecil. Bisa diterima? Ya. Adakah yang lain? Ingin bertanya? Ada? Ada yang bertanya? Oke, tarik kesimpulan boleh. Kesimpulan di hari ini adalah pemahaman lebih tentang hukum 3 Newton dan penerapan yang kita ketahui dalam kehidupan sehari-hari dan juga sering kita lakukan tanpa kita sadari berhubungan langsung dengan hukum 3 Newton. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan beri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Datu Fitriya dan teman saya Fatarus Salsabila, saya Marianti, saya Ina Sana Azkia. Saya selaku moderator di kelompok 3 akan memaparkan penjelasan tentang hukum akan memaparkan penjelasan tentang hukum 3 Newton. Pembicara pertama itu Fatarus Salsabila, pembicara kedua itu Marianti, pembicara ketiga itu Ina Sana Azkia. Pengertian hukum 3 Newton. Apabila suatu benda mengerjakan gaya pada benda lain, maka benda yang dikenai gaya tersebut juga akan mengerjakan gaya pada benda yang memberikan gaya yang besarnya sama, tapi dengan arah yang berlawanan. Itu merupakan pengertian dari hukum 3 Newton. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, ketika nelayan mendayung perahu di atas laut akan mengakibatkan perahu tersebut berjalan ke depan. Di atas air ya, di atas air ya. Di atas air, maaf, di atas air. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pembicara kedua. Bila kita mendayung dengan cara menggerakkan dayung ke belakang, apakah yang terjadi? Gerakan mendayung ke belakang pada suatu perahu menciptakan gaya dorong yang mendorong perahu ke depan. Prinsip dasarnya terkait dengan hukum aksi dan reaksi dari hukum Newton. Ketika Anda mendorong air ke belakang dengan dayung air, akan memberikan gaya reaksi ke depan pada dayung dan perahu. Saat dorongan ke belakang kita berikan semakin besar, maka semakin kuat kita terdorong ke depan. Mengapa ini bisa terjadi? Demikian dijelaskan. Karena hal tersebut memiliki aksi dan memberikan gaya reaksi yang sama besar, tetapi berlawanan arah. Semakin besar gaya aksi yang kita berikan, maka semakin besar pula gaya reaksi yang diberikan. Mengapa perahu tersebut bisa melaju ke depan sedangkan orang tersebut mengendari ke belakang? Karena aksi bertolak belakang dengan reaksi sehingga terjadinya gaya dorong yang dapat melanjutkan perahu ke depan. Dari pengamatan video di atas bagaimana cara kerja roket. Roket bekerja berdasarkan pada hukum aksi dan reaksi Newton yang mengatakan bahwa setiap aksi memiliki reaksi sebanding dan berlawanan ketika roket melontarkan gas ke belakang dengan kecepatan tinggi. Gas tersebut memberikan gaya ke depan pada roket sesuai dengan hukum tersebut. Mendorong roket ke arah yang berlawanan, gaya dorong inilah yang membuat roket untuk angkasa. Hal ini dapat disimpulkan bahwa hukum ketiga Newton menyatakan bahwa setiap tindakan memiliki reaksi yang setara dan berlawanan. Terdapat 3 jenis gaya pada hukum 3 Newton. Yang pertama adalah gaya berat, yang kedua gaya normal, dan ketiga adalah gaya gesek. Gaya berat itu sendiri berarti gaya tarik-menarik di antara dua buah benda bermassa. Yang kedua adalah gaya normal, yang berarti gaya yang bekerja pada bidang tertentu antara dua benda yang bersentuhan. Dan terakhir adalah gaya gesek, yang berarti gaya yang bersentuhan dua buah benda. Ada debat semua, maka ada yang ditanyakan. Baik, ada yang mau bertanya? Silakan dibimbing oleh moderator. Siapa yang mau bertanya? Kan kita tuh sering menimbang kan, kita nimbang sesuatu, itu kan kita timbang. Nah, ketika ditimbang, apakah benar itu disebut dengan berat? Bisa ditangkap pertanyaannya? Bisa. Mungkin maksudnya gimana? Mungkin bisa kita menimbang apa? Bisa kita menimbang gula gitu ya.
menimbang gula. Terus di timbangannya ya gitu maksudnya. Di timbangannya itu menunjukkan angka misalnya 50 gram. Gitu ya saya. 50 gram. Apakah itu kita kan yang dalam keseharian kita katakan berat ya? Ya. Apakah itu berat atau apa? Nah, gitu maksudnya kan? Betul ya? Oke. Itu mewakili saja untuk memahami pertanyaan yang lebih rinci. Izin menjawab, kalau itu bukanlah berat tetapi massa sebuah benda. Massa tersebut memiliki ciri yaitu ditimbang dengan timbangan sebuah timbangan. Timbangan tersebut dapat dijadikan sebagai indikator untuk menentukan massa sebuah benda. Oke, bisa Ibu komplitkan lagi ya jawaban dari kelompok 3. Ya, tadi kalau menurut maksud si Risha tadi, pertanyaan Risha itu benar seperti yang Kak Tarus katakan, itu adalah massa, bukan berat. Tapi dalam keseharian kita sering mengatakan bahwa itu berat. Tapi yang sebenarnya itu massa. Kenapa? Karena ditunjukkan oleh satuan kilogram, gram atau kilogram. Terus apalagi alat pengukurnya adalah neraca. Karena neraca itu adalah alat pengukur dari sudah bisa dimengerti? Bisa. Apabila pertanyaan ini yang dapat kami sampaikan, apabila ada kekurangan mohon maaf. Sebagai pendukung, izinkanlah saya memberikan sebuah kartu. Nasi goreng rasanya gurih. Makan di atas batu. Ucapkan terima kasih. Atas terima kasih dan perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalian hari ini luar biasa. Untuk saat ini Ibu akan membagikan tes kompetensi untuk diambil nilai di kalian. Silakan mengerjakan. Itu soalnya untuk satu kelompok satu, tapi jawabannya Ibu mau kalian mandiri. Ya. Ya, masa besok jawabannya dari belakang. Tuh, tuh. Belakangnya. Belakang. Tadi bisa langsung buka kunci jawaban. Biar kita akan sama-sama menarik kesimpulan dari pembelajaran yang sudah kita lakukan pada hari ini. Sudah? Baik, dari hasil pembelajaran yang sudah kita lakukan hari ini, apa kesimpulannya yang bisa kita tarik? Yang pertama tentang hukum 3 Newton. Apa kesimpulannya? Semakin besar aksi yang diberikan, semakin besar. Oke, terus apa lagi? Ada beberapa jenis gaya yang bakal kita pelajari nanti lagi lebih lanjut ya. Ini cuman kulitnya saja. Apa saja jenis-jenis gayanya? Gaya berat. Ya. Sama nggak berat dengan massa? Berbeda. Jadi kan kalau dalam keseharian berat dan massa itu disamakan. Ya, kalau kita menimbang atau kita menimbang berat badan kita dengan menggunakan
neraca untuk mengukur berat badan, itu apa yang ditanyakan sama orang atau yang ingin tahu hasilnya? Berapa berat badannya? Iya. Nah, sebenarnya itu apa? Massa badan kita. Dah, berapa berat badan kita sebenarnya? Misal, Ibu masanya 50 kg. Oh, nggak mungkin lah Ibu 50 kg. Ibu 60 kg. 60 kg. Berapa berat Ibu? Berat massa Ibu 60 kilogram. Kenapa itu dinamakan massa? Karena satuannya kilogram. Jadi berat Ibu berapa? Apa tadi rumusnya? W sama dengan M kali G. Berarti massa Ibu dikalikan dengan gravitasi. Berapa nilai gravitasi? 10 meter per sekon kuadrat. Berarti massa Ibu berapa? 60 massa Ibu. Berat Ibu berapa? 600 bukan kilogram, jangan salah ya. Kalau 600 kilogram sudah selesai lah Ibu ya. Sudah. Berarti pembelajaran hari ini Ibu anggap sukses ya. Bagaimana tanggapan kalian untuk pembelajaran yang kita lalui hari ini? Oke, sangat menyenangkan. Terus ada hal yang baru yang kalian ketahui? Iya, yang pasti yang sangat sering kita alami dalam keseharian. Kenapa kita bisa berjalan? Karena ada aksi reaksi. Kenapa roket itu bisa terbang? Karena ada tekanan yang pertama. Iya. Terus kenapa perahu bisa melaju? Karena ada dorongan dari yang mendayung tadi. Ya, yang mendayung tadi. Oke, baik. Alhamdulillah pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa jadi ilmu yang berkah. Baik, untuk menutup pembelajaran kita hari ini, silakan Edward memimpin untuk membaca Alhamdulillah. Baik, untuk pertemuan ke depan kita akan belajar tentang jenis-jenis gaya dan akan kita mantapkan di situ bagaimana gaya normalnya, bagaimana gaya beratnya, bagaimana gaya gesekan, dan ada tambahan satu lagi, gaya tegangan tali. Baik, untuk hari ini kita padahi sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Ibu ada pantun satu ya. Minum segelas air hangat. Biar manis, tambahkan coklat. Assalamualaikum anak-anak hebat. Siang yang ceria ini semoga semakin semangat. Semangat.